Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Biarlah sukacita Tuhan, damai yang melampaui akal, melimpahi hidup kita. Ada kesehatan yang sempurna turun atas kita. Ada berkat secara rohani, roh kita, mental kita, jiwa kita, kesehatan, panjang umur. Dan yang baik semua dari Tuhan itu menjadi bahagian kehidupan kita. Dan biarlah kita selalu bersyukur tentu kepada Tuhan. Dan kita masih akan membaca dari saat teduh tahunan kita, 1 tahun ini. Kita baca dari kitab Hakim-Hakim pasal 17 sampai pasal 18 ayat yang ke-31. Dan kita juga membaca dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 22. Dan Mazmur pasal 104 ayat 1 sampai 24. Dan kitab Amsal pasal 14 ayat 20 sampai ayat yang ke-21. Kita masih sedang belajar tentang dunia butuh Bapa, dan kita sedang melihat contoh proses pemuritan, pola pembapaan antara Elia dengan Elisa. Kita sudah membaca kemarin bahwa ada 4 peran di sini. Yang kita lihat adalah Elia, Elisa, nabi-nabi, rombongan nabi yang ada di Betel maupun yang ada di Jericho. Dan kita melihat perbedaannya antara Elisa dengan para nabi yang lain adalah mereka semua sama-sama tahu bahwa Elia hari itu akan diangkat oleh Tuhan ke surga dengan pasukan kuda yang berapi-api. Dan bagaimana ketika mereka di hari itu, mereka sedang berjalan di dalam 2 Raja-Raja pasal yang kedua. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke surga dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Jadi mereka berjalan bersama-sama. Berkatalah Elia kepada Elisa, "Baiklah, tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu pergilah mereka ke Betel. Dan kita tahu bahwa berkali-kali Elia berkata kepada Elisa untuk dia tinggal dulu, tidak usah ikut, beberapa kali. Tetapi Elisa berkata kepada Elia, ketika di ayat keempat ini, ketika mereka sampai di Jericho, ketika para nabi-nabi rombongan berkata, "Apakah engkau tahu?" Jadi semua tahu, tapi kita lihat perbedaannya antara rombongan nabi dengan Elisa. Elisa selalu berkata begini, "Hai Elisa, baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke Jericho." Tetapi jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu sampailah mereka di Jericho. Dan saudara lihat, ketika di ayat 6, Elia berkata, "Baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan." Jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu berjalanlah keduanya. Saudara lihat bahwa seorang anak sejati ketika proses pemuritan, pembapaan itu terjadi. Saya melihat di dalam diri Elisa ketika diperintahkan untuk tinggal di situ, 3 kali dia berkata, "Demi Tuhanmu yang hidup, demi hidupmu, aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu berjalanlah keduanya. Jadi ada fase di mana saudara kita harus ngotot, benar-benar harus totalitas, benar-benar harus berkomitmen. Jadi seorang anak sejati akan menerima warisan dari bapak rohaninya ketika dalam diri si anak itu sendiri ada yang namanya komitmen yang totalitas. Sama seperti Yesus, kalau boleh lalukan cawan ini, tapi bukan kehendakku. Dia pengen nempel terus dengan bapaknya. Dan saya mau dorong saudara lewat kisah Elia dan Elisa ini. Beda dengan nabi-nabi itu kan. Mereka tahu, tapi mereka nggak ngikut. Berapa banyak kita juga kadang-kala di gereja tahu ya, apa yang dikatakan oleh pemimpin kita. Tahu kita. Tapi ketika kita diajak stop, kita nggak terusin. Apalagi kalau kita kecenderungannya sudah merasa tahu, merasa selesai, padahal belum selesai. Ada tahap proses dalam pemuritan itu, bahwa kalau kita lihat di kitab Yohanes itu kan 1 Yohanes, bahwa ada Kristen anak-anak, ada Kristen pemuda, ada Kristen bapak. Ketika kita baru jalanin beberapa lama saatnya, terkadang kita merasa sudah cukup. Kita tinggal seperti nabi-nabi itu. Elisa, dia ikutin terus, dia jalan terus, nempel. Sampai memang Elia naik ke surga. Dan urapannya, jubahnya jatuh. Makanya nanti kalau kau lihat jubah ini, kau lihat aku naik, kau bisa lihat itu. Jadi ada titik yang paling akhir di mana seorang murid yang dimuridkan itu sampai dia bisa ngelihat apa yang menjadi milik daripada
Elia itu menjadi, dia lihat, dia dapat jubahnya. Dan tanpa sadar kita lihat Elisa ketika jalan sambil galau sebenarnya dia, karena dia berteriak, "Bapakku, bapakku." Karena waktu itu terangkat, saudara-saudaraku. Dia merasa sedih juga. Dalam ayat 12 ketika Elisa melihat hal itu, sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah, "Bapakku, bapakku." Kereta Israel dan orang-orang yang berkuda kemudian tidak dilihatnya lagi. Lalu direngutnya pakaiannya dan dikoyakannya menjadi 2 koyakan. Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh. Lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Lalu ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh, dipukulnya ke atas air itu sambil berseru, "Di manakah Tuhan Allah Elia?" Ia memukul air itu, lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana. Maka menyeberanglah Elisa. Jadi kita melihat ketika rombongan nabi yang dari Yeriko melihat dia dari jauh, mereka berkata, "Roh Elia telah hinggap pada Elisa." Kita melihat dari mana kita tahu bahwa roh Elia, urapan Elia, warisan dari bapak rohani itu sudah sampai kepada Elisa. Bukan, Elisa sebenarnya tidak sadar, saudara. Ketika dia pukul, terbelah sungai Yordan, dia nggak sadar bahwa sebenarnya urapan itu sudah turun atas dia. Warisan dari Elia itu sudah dia dapat. Dari mana? Orang lain melihat, yaitu rombongan para nabi itu. Coba lihat di antara hamba-hambamu ini. Dia dikatakan ketika rombongan nabi yang dari Yeriko melihat dia dari jauh, mereka berkata, "Roh Elia telah hinggap pada Elisa." Jadi orang lain yang menyaksikan bahwa warisan rohani itu sudah didapati oleh seorang anak rohani, bukan dia yang mengatakan. Jadi saudara, kita melihat salah satu prosesnya adalah ada totalitas, ada komitmen dan totalitas yang luar biasa. Dari Elisa kita lihat ketika dia disuruh untuk tidak mengikuti, dia terus berjalan, nempel terus. Nah, ini yang saya menyayangkan, banyak saudaraku terkadang di dalam proses pemuritan itu, banyak anak-anak rohani itu dia pengen dapat warisan dari bapak rohani, tapi dia nggak punya totalitas, nggak punya komitmen. Kita lihat seperti misalnya Yonatan dengan pembawa senjatanya. Ketika semua orang tidak berani, "Aku pengen nyerbu nih." Dia berkata, "Aku sepakat, aku ikut dengan segala resikonya." Ini kan kita seringkali kita berhenti hanya ketika kita merasa sudah tahu. Padahal kita belum banyak tahu. Itu baru awal. Karena kita mungkin masih prosesnya pemuritannya dalam tahap Kristen anak. Belum Kristen pemuda, belum Kristen bapak. Karena itu saya mau dorong saudara. Biarlah kita dalam proses pemuritan pola pembapaan ini sampai kita betul-betul dapat. Kalau teman-teman di Serpong butuh 7 tahun, 8 tahun, saudara-saudaraku, berapa tahun saudara? Yesus butuh 3,5 tahun. Itu Yesus. Dan itu tinggal sama-sama 24 jam murid-murid dengan Yesus. Karena itu mari. Karena dunia butuh bapak. Dan kita perlu didewasakan untuk menjadi bapak-bapak rohani. Anda tidak akan pernah bisa jadi bapak rohani kalau Anda nggak pernah dibapain secara rohani. Karena itu terus punya hati yang rendah, haus dan lapar. Mau untuk mengikuti proses Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kemurahan dan anugerah-Mu yang luar biasa. Biar kami menangkap spirit pembapaan, spirit pemuritan pola pembapaan ini. Sehingga kami bisa mendapatkan warisan-warisan rohani untuk kami dipersiapkan, diperbesar kapasitas kami menjadi bapak-bapak rohani, teman-teman secara rohani. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.